Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya Pak ucapkan terima kasih ya. Untuk melanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pak yang akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya sekali lagi Pak ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia hadir di ruangan ini. Kita hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan konseling kelompok ya. Konseling kelompok itu bertujuan untuk membahas suatu masalah, yaitu terkhususnya masalah tentang rendahnya kedisiplinan yang ada di sekolah ini. Baik, di dalam konseling kelompok juga ada asas-asas yang harus kita patuhi secara bersama-sama. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apa-apa yang kita bahas dalam konseling kelompok kali ini sifatnya rahasia ya. Sifatnya rahasia, tidak boleh bocor, apalagi bocor sampai ke teman-teman yang lain seperti itu. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi anak-anak datang ke sini dengan sukarela ya, tanpa paksaan seperti itu. Yang ketiga itu ada asas ada asas kekinian. Jadi yang kita bahas dalam konseling kelompok kali ini itu masalah-masalah yang terkini, masalah-masalah yang kalian hadapi yang terkini, bukan yang masa lalu ya. Yang terakhir atau yang keempat itu ada asas kenormatifan. Jadi ada norma-norma yang harus kita patuhi secara bersama. Baik. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Pak Wawan Saputra, Pak Guru BK di SMK 1 Ternate ini ya. SMK 1 Kota Ternate. Baik, Pak sudah memperkenalkan diri. Pak mau kenal juga nih kalian satu-satu ya. Kalian satu-satu. Nanti silahkan disebutkan, Pak kasih contoh perkenalannya ya. Silahkan sebutkan nama, kelas, dan juga cita-cita. Tapi cita-citanya pakai gaya. Contoh, Pak kasih contoh. Nama saya Budi. Saya kelas 11 UMP 2. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Nah, begitu ya? Pakai gaya ya? Bisa? Bisa? Oke, kalau bisa silakan dimulai dari yang perempuan. Perkenalkan, nama saya Sabida Jumra. Saya dari kelas 11 UMP 2. Cita-cita saya jadi polwan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya dari kelas 11 UMP 2. Cita-cita saya adalah polwan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Jitra Permawi. Saya dari kelas 11 UMP 2. Cita-cita saya menjadi bisnismen. Bisnismen. Nama saya Renaldi, saya dari 11 UMP 2. Cita-cita saya menjadi abdi negara. Oh, jadi abdi negara. Jadi Renaldi, Zikra, Firawati ya, itu dan yang lainnya. Bagus-bagus semua cita-citanya ya. Semoga kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian. Baik, kita sudah perkenalan ya, dan juga untuk selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya ikrar. Jadi kan di dalam konseling kelompok ini kita membahas suatu masalah, dan masalahnya itu biasanya masalah pribadi kalian, seperti yang kita pribadi sebenarnya banyak ya. Nah, untuk lebih menjaga asas kerahasiaannya kita harus berikrar, kita berjanji supaya apa yang kita bicarakan tidak bocor keluar. Bisa ya? Oke, silakan anak-anak, tangannya di dada ya, tangannya di dada, bisa ya. Kita sama-sama berikrar ya. Ikuti kata-kata Pak. Ketika Pak bilang saya, sebutkan nama ya. Saya. Sari. Dengan ini menyatakan Dengan ini menyatakan bahwa saya bahwa saya sanggup dan menerima, menyimpan dan memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya, baik dari diri saya sendiri, ataupun dari siapapun juga,
yaitu data atau keterangan yang tidak boleh Itu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang. yang tidak layak diketahui orang. Oke, boleh? Makanya kembali. Jadi tadi kita sudah berikrar ya. Artinya kita sudah berikrar apa-apa saja yang kita bahas di dalam konseling kelompok kali ini tidak boleh bocor. Itu janji kita bersama. Bisa anak-anak? Bisa. Oke. Terus selanjutnya siap untuk mengikuti kegiatan konseling ulangi. Siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Siap. Oke, kalau siap, untuk lebih semangat lagi ya, Pak ada game, ya Pak ada game. Ketika Pak bilang konsentrasi, kalian bilangnya konsentrasi dimulai, bisa ya? Oke, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, gamenya ini mengetes konsentrasi kalian. Nanti silahkan kalian berhitung 1, 2, 3 dan kelipatan 3 itu diganti dengan dot. Kelipatan 3 diganti dengan dot. Bisa ya? Pak kasih contoh. 1, 2 dot, 4, 5 dot, 7, 8 dot. Bisa? Oke. Kalau bisa searah jarum jam ya. Dimulai dari Zikra. 1, 2, Oh, kesini. Searah jarum jam. Zikra, mulai. 1, 2 dot 4, 5 dot 4 dot 11. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Dimulai dari Sari. 1, 2, 4 5 dot 7. 7. Oke, masih tegang, masih belum konsentrasi. Kita ulangi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita mulai dari Sari. 1, 2, Cepat. 4 5 dot 7 8 dot 10. dot Oke. 13. Oke, cukup. Kita lebih itu ya. Kita kasih tantangannya yang lebih lagi. Kelipatan pertama, 3 kelipatan pertama pakai dor, 3 kelipatan kedua pakai dar. Pak kasih contoh. 1, 2 dor, 4, 5 dar, 7, 8 dor, 9, 10, 11 dar. Bisa ya? Oke, kita mulai dari Rinaldi. 1 2 dot 4, 5, 7, 8, 9 10, 11. Oke, sekarang lebih cepat ya. Lebih cepat. Misalnya 1, 2 dor, 4, 5 dar. Bisa ya? Lebih cepat ya. Sekarang temponya lebih cepat. Kasih cepat lagi temponya. Dimulai dari Ferawat. 2, 3, 4, salah. Salah. Harus lebih konsentrasi ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, mulai dari Zikra. 1 2 dot 5 dot 7. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi Pak harap itu tadi game untuk mengatas konsentrasi ya. Masih belum konsentrasi, tapi nanti kedepannya Pak harap lebih konsentrasi lagi ya. Bisa? Oke, Pak akan menjelaskan tahap-tahap ya, tahap-tahap dalam kita melaksanakan konseling kelompok kali ini. Tahap pertama ada tahap pembukaan, tadi sudah ya, perkenalan, berdoa dan lain-lain. Tahap kedua itu tahap peralihan. Peralihan itu jembatan antara tahap pembukaan dan juga tahap inti yang kita lalui kali ini. Dan yang paling penting itu ada tahap inti. Di tahap inti nanti kita membahas suatu masalah ya, suatu masalah. Dari masalah tersebut kita coba untuk kita selesaikan secara bersama-sama ya. Paham ya? Terus yang terakhir ada tahap penutupan. Nanti setelah semua yang terlaksana baru kita tutup agenda. Oke. Pak juga akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab kalian. Tugas dan tanggung jawab kalian itu yang pertama harus aktif ya. Aktif dalam menjalankan konseling kelompok ini. Yang kedua harus berani mengungkapkan pendapat. Jangan malu-malu ketika kalian ditanya ya. Paham ya? Oke, langsung saja kita konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, langsung saja kita masuk dalam kegiatan inti. Nah,
Di kegiatan inti ini, Pak ingin mendengarkan masalah-masalah yang kalian hadapi, terutama masalah tentang rendahnya kedisiplinan, khususnya kedisiplinan di sekolah. Bisa ya? Paham? Oke, mulai dari Zikra mungkin boleh mengutarakan pendapatnya. Dari kedisiplinan saya ada mungkin hal Ya, salah. Oke. Masalah kedisiplinan di sekolah yang seperti apa Zikra? di sekolah mungkin karena dengan jarang masuk, ya yang jarang masuk, jadi tugas ada nilai-nilai yang kurang, ada nilai kurang. Oke, jadi Zikra jarang masuk ke sekolah ya? Jarang masuk sekolah. Lanjut. Kalau saya sih sering terlambat. Oh, jadi kalau Renaldi itu sering terlambat ke sekolah ya? Oke. Silakan, Sari. Kalau saya sih tidak pernah terlambat, tapi jarang masuk dalam pembelajaran kalau saya keluar lagi. Oh, jadi kalau Sudah dari start saya sudah malas masuk. malas masuk pada saat jam pelajarannya. Vera, kalau Vera apa kalau Vera? Kalau saya jarang ke sekolah karena saya kurang bangun. Oke, jarang ke sekolah ya. Jadi karena bangun terlambat, kalian bangun. Oke, Bapak sudah mendengar masing-masing masalah rendahnya disiplin ya. Ada yang terlambat berangkat ke sekolah, ada yang malas ketika masuk jam pelajaran dan yang lain-lain. Nah, Bapak mau dengar nih kira-kira kalau kalian melakukan hal tersebut apa itunya? Apa dampaknya? Apa dampaknya untuk kalian? Ya. Ya. Kehadirannya jelek sama nilainya tidak bagus ya. Oke. Selanjutnya kira-kira kalian sudah tahu masalah yang kalian hadapi itu apa, dampaknya apa. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah itu? Kira-kira menurut kalian? Merubah diri agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke. Bapak sudah dengar semuanya ya. Jadi di dalam konseling kelompok ini kan kita akan menyelesaikan masalah ya, tapi tidak bisa dalam satu kali pertemuan kita selesaikan masalah-masalah kalian satu persatu ya. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan coba membantu menyelesaikan satu masalah yang kalian hadapi. Kira-kira masalah siapa yang akan kita bantu selesaikan masalahnya? Renaldi. Masalah Renaldi ya, sepakat? Yang lainnya sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat, baik, kita akan mencoba membantu menyelesaikan masalah yang Renaldi hadapi. Tadi Renaldi masalahnya apa? Sering terlambat ketika ke sekolah ya. Baik, di dalam bimbingan konseling, Bapak akan menawarkan ya, ada satu teknik. Teknik namanya self management atau manajemen diri. Nah, manajemen diri itu yang mana nantinya kalian bisa merubah tingkah laku kalian. Tingkah laku contohnya kalian bisa memanajemen diri kalian yang lebih baik. Contohnya tadi yang tadinya sering terlambat, kita beri teknik self management supaya tidak terlambat lagi. Paham ya? Paham. Oke. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan self monitoring diri. Ya, Pak bagikan semua ya monitoringnya. Tapi nanti yang kita bahas itu yang masalahnya Renaldi ya, tapi semuanya mengisi lembar self monitoringnya. Berapa orang yang mendapat? Satu lagi ya. Ini lembar pemantauan diri, ya. Jadi di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, pemantauan diri. Nanti silakan ditulis nama lengkap, please nggak usah ya, kelas. Nah nanti di sini ada waktu aktivitas harian kalian. Hari ini hari apa? Selasa. Rabu, berarti Rabu kan baru sampai berangkat sekolah, baru sampai di sekolah ya. Silakan kalian tulis Senin sama Selasanya.
Senin Selasanya kalian melakukan apa? Maksudnya dari kegiatan kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya bangun tidur jam berapa? Jam 6.30. Mandi jam berapa? 6.15. Berangkat ke sekolah jam berapa? Ya, paham ya? Terus pulang sekolah jam berapa? Sampai tidur lagi. Bisa ya? Pak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, silahkan diisi. Khususnya Renaldi ya, silahkan Renaldi diisi. Semuanya isi. Tapi nanti kita fokus ke masalahnya Renaldi. Manis tuh. Ini sih nggak usah diisi. Ini nggak usah diisi. Kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi ya.
tulis datanya B ya. Maksud Bapak kan tadi kan ada yang masaknya sering terlambat kan? Sering terlambat. Tidak mungkin kegiatan sehari-hariannya kalau terlambat itu bangunnya cepat ya. Masa kalian tulis bangunnya jam 6 berangkat sekolah jam 7. Dan kan terlambat kalau berangkat jam 7 kan. Sedangkan kita masuknya jam 7. Jam 7 guru sudah masuk di kelas ya. Sudah mulai belajar. Silakan tulis. Ya waktunya 5 menit lagi ya. Silakan ditulis. Sudah selesai? Belum ya? Baik, waktunya sedikit lagi, silakan diselesaikan. Renaldi sudah? Citra sudah? Saya? Merah? Oke, analisis sudah. Oke, waktunya habis ya. Baik, kita akan mendengarkan aktivitas harian dari Renaldi ya. Nanti teman-teman yang lainnya boleh beri masukan ya. Oke, Renaldi boleh berdiri ya, Renaldi boleh berdiri. Silakan baca self monitoring diri aktivitas harian Renaldi dari bangun tidur sampai tidur lagi.
Silakan Renaldi. Ya kasih suaranya kasih jelas sedikit Renaldi. Bangun tidur jam 6, jam 3 berangkat ke sekolah, dari situ Bangun tidurnya tadi jam berapa? jam 6. Jam 6. Lanjut. Jam 40 menit berangkat ke sekolah, jam 7 pulang sekolah jam 2, jam siang jam 3, makan malam jam 8, untuk kawan jam 10, tidur malam jam 12. Tidur malam jam 12. Nah, itu tadi aktivitas harian dari Renaldi ya. Masalahnya Renaldi tadi kan sering terlambat. Boleh duduk lagi Renaldi. Masalahnya Renaldi tadi kan sering terlambat ketika berangkat sekolah. Kita sudah dapat gambaran nih. Aktivitas harian Renaldi dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Dia tadi bangun tidurnya jam berapa? Jam 6. Karena tidurnya terlambat ya. Terus berangkat sekolah jam 7. Ya, jadi otomatis terlambat ya. Ada yang mau memberi itu nggak? Saran atau masukan nggak? Kira-kira apa yang sudah diberikan dari Renaldi? Silakan. Ya, Citra. Jadi beberapa faktor yang ingin saya sampaikan mungkin sedikit saran Ya. untuk beberapa faktor tersebut. Yang pertama dari bangun tidur. Dari bangun tidur itu mungkin bisa disebabkan karena Renaldi yang dimana waktu jam berapa tadi sempat menyebutkan bahwa pada waktu tersebut Renaldi nongkrong bersama teman-teman yang membuatnya bisa pulang agak telat dan tidur malam itu sudah jam 12. Yang mana itu sudah merupakan waktu yang tengah malam dan pada umumnya remaja atau anak sekolah itu tidurnya jam 10, 11 ya itu pada umumnya seperti itu. Dan mungkin kembali lagi dalam self monitoring dari Renaldi ini kurang ini yang menyebabkan dimana Renaldi itu bisa bangun terlambat dan datang sekolah juga terlambat. Kemudian sebenarnya banyak sekali hal-hal atau cara-cara untuk mengatasi hal ini. Saya memiliki satu saran, dua saran mungkin. Yang pertama itu mulai dari dikarenakan sekarang adalah yang modern yang dimana kita hidup dengan gadget itu di dalam gadget itu ada yang namanya alarm dan mungkin bisa di set atau di setel dalam waktu mungkin karena Renaldi adalah seorang muslim mungkin jam 4.30 itu adalah waktu yang pas. Mungkin Renaldi juga memiliki kesadaran diri untuk sholat subuh ya seperti itu. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih ya kepada Zikra. Ada yang lain yang ingin menanggapi self monitoring diri dari Renaldi? Silahkan Sari. Kan masih sekolah ya. Ya. Untuk Renaldi, saran dari saya lebih baik kurangi tidur terlalu larut malam. Soalnya belum kesehatan tubuh juga belum. Nanti terganggu kan, nanti di kelas juga ngantuk dan mengganggu teman-teman yang lain dan guru-guru yang lagi terangkan di muka di depan. Lalu jangan terlalu, walaupun nongki kan bisa pulang jam 10, pokoknya jangan terlalu larut lah. Walaupun ini teman-teman yang lain belum pulang, kita bisa pulang lebih awal supaya lebih pokoknya kayak masih anak sekolah lah, jangan terlalu begadang. Oke. Itu tadi ya kita sudah mendengar masukan dari teman-teman ya katanya tentang monitoring diri dari Renaldi ya. Jadi Renaldi kan masih anak sekolah, jadi tidurnya jangan terlalu malam. Terus ada yang dikasih masukan kalau bisa pakai alarm gitu ya, supaya bangunnya selain bangun tidurnya jangan terlalu malam, bangunnya juga bisa lebih cepat kalau pakai alarm seperti itu ya. Baik, selanjutnya Bapak ada lembar ya, lembar stimulus kontrol. Jadi nanti silakan
yang lainnya diisi ya, diisi semuanya. Nah, di dalam lembar stimulus kontrol ini, di situ kan ada yang namanya hambatan dan usaha yang dilakukan ya. Silakan semuanya isi nanti ya. Nah, contohnya apa? Kasih contoh. Hambatan kalian apa yang kalian temui dari diri kalian sendiri ya? Contohnya kan tadi Renaldi susah bangun pagi. Ditulis di sini. Susah bangun pagi. Usaha yang dilakukan apa? Saya akan pakai alarm. Itu contohnya ya. Atau saya akan bangun lebih pagi. Terus ada lagi hambatan yang kalian temui apa? Misalnya saya pemalas masuk ke sekolah, masuk ke kelas. Nah, usaha yang kalian lakukan apa? Paham ya? Silakan diisi. Minimal satu lah, satu atau dua. Silakan diisi ya. Hambatan-hambatan yang kalian temui tentang masalah yang kalian hadapi. Terus usaha yang kalian lakukan untuk membenahi hambatan tersebut apa? Paham ya? Jangan lupa ditulis nama ya. Oh, ini nama yang paling atas, nama sama kelas. Nama lengkap. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ya. Minimal satu Pak. Ya, minimal satu ya. Hambatan yang kalian temui tentang masalah kalian apa? Terus usaha yang kalian lakukan untuk memperbaikinya apa? Sudah? Yang laki-laki sudah? Oke, sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, Pak minta lagi ya kepada Renaldi. Kira-kira boleh dibacakan Renaldi? Kira-kira silakan dibacakan Renaldi. Hambatan yang Renaldi temui apa untuk
masalah yang Renaldi hadapi. Dibacakan. Saya bangun pagi sama ganti. Ya, sukses sekolah. Yang pertama susah bangun pagi, terus lama ketika ganti pakaian dan lain-lain. Nah, usaha yang akan dilakukan ke depannya apa? Harus bangun lebih awal. Harus bangun lebih awal. Terus selanjutnya apa? Itu. Bisa bangun pagi. Pakai alarm. Pakai alarm. Terus yang tadi yang pakai bajunya terlalu lama, apa yang akan Renaldi lakukan ke depannya? Harus bangun lebih awal. Harus bangun lebih awal supaya Oke, itu tadi hambat stimulus kontrol ya, stimulus kontrol usaha yang akan dilakukan Renaldi. Dari yang dibacakan Renaldi, ada yang ingin memberi saran atau masukan, menanggapi? Boleh, teman-teman? Mungkin saya ada saran mengenai Renaldi yang katanya lambat dalam mengganti pakaian dan mandi mungkin. Sebenarnya hal tersebut mungkin dikarenakan dari diri Renaldi yang malas ketika bangun tidur. Ya, saya memiliki satu kebiasaan dalam kehidupan saya sehari-hari, di mana setelah bangun tidur melakukan relaksasi atau peregangan diri agar badan tidak terasa kaku dan malas untuk bergerak. Mungkin Renaldi bisa mencoba untuk sedikit melakukan peregangan tubuh agar tidak malas dan bisa mempercepat gerakan dalam persiapan untuk ke sekolah. Mungkin itu. Oke. Terima kasih ya, Putra. Yang lain cukup? Cukup ya? Oke, untuk yang terakhir ini, Pak, ada lembar penguatan diri. Pak, bagikan lagi ya. Bagikan lagi. Nah, di penguatan diri ini ada reward dan punishment. Ya. Pak, kasih contoh cara mengerjakannya ya. Nah, di sini kalau kalian berhasil melakukan stimulus kontrol yang kalian lakukan tadi ya, contohnya yang tadinya Renaldi susah bangun tidur. Setelah Renaldi berhasil melakukan bangun tidur pagi, hadiah ini diri sendiri ya, untuk diri sendiri ya. Hadiah yang Renaldi beri itu apa? Contohnya, 1, saya akan pergi jalan-jalan. Ya, reward. Terus yang kedua hukuman, punishment-nya. Kalau misalnya Renaldi tidak berhasil melakukan stimulus tadi, hukumannya apa? Hukumannya contohnya saya tidak akan main HP lagi malamnya. Bisa paham ya? Paham? Yang lainnya? Nah, bukan hanya untuk Renaldi, tapi untuk yang lainnya juga, semua. Kira-kira kalau kalian berhasil melakukan stimulus kontrol yang kalian berikan tadi itu apa hadiahnya? Terus kalau tidak berhasil hukumannya apa? Yang kasih hadiah dan hukuman kalian sendiri ya. Nah, paham? Paham ya? Kalau paham silahkan diisi.
Sudah selesai? Oke, sudah ya. Baik. Itu tadi kalian mengisi apa? Penguatan diri ya, lembar penguatan diri, mengisi hadiah, reward atau punishment. Jika kalian berhasil melakukan perubahan, kalian akan memberi hadiah. Hadiah untuk diri kalian sendiri apa? Serta hukumannya apa? Paham ya? Oke. Selanjutnya, baik, kita fokus lagi ke Renaldi ya. Renaldi, mungkin boleh dibacakan kira-kira jika Renaldi berhasil melakukan perubahan yang Renaldi berikan tadi apa hadiahnya, dan juga hukumannya apa kira-kira? Tidak apa-apa dibacakan saja. Silakan. Silakan. Yang pertama hadiahnya apa kira-kira? Rewardnya? Penghargaannya? Kalau saya berhasil bangun pagi, saya akan lebih banyak waktu untuk bermain sama teman. Ya, jadi kalau berhasil bangun pagi, apa tadi? Bisa lebih banyak lagi waktu bermain untuk teman-teman ya. Terus hukumannya apa kira-kira? Apa kira-kira hukuman dari Renaldi? Ya, silakan dibacakan Renaldi. Jika saya melanggar, saya akan keluar rumah seharian. Jadi tadi kalau berhasil melakukan perubahan, reward penghargaan dari Renaldi tadi apa? Akan lebih banyak waktu bermain untuk teman-teman ya. Tapi kalau misalnya Renaldi tidak berhasil, tidak boleh keluar rumah ya, tidak boleh keluar rumah selama seharian. Jadi introspeksi diri di dalam rumah seperti itu ya. Oke. Baik, kita sudah selesai ya melakukan kegiatan konseling kelompok. Jadi kalian sudah mengutarakan masing-masing permasalahan dari kalian. Kalian juga sudah tahu ya hambatan-hambatan yang kalian lalui apa, terus cara melakukan
apa cara menyelesaikan hambatan tersebut apa ya. Terus jika kalian berhasil, kalian akan memberi penghargaan dalam diri kalian sendiri, dan juga jika kalian melanggar, kalian akan memberi hukuman pada diri kalian sendiri. Jadi di sini kalian sudah berkomitmen. Artinya apa? Artinya kalian berkomitmen untuk merubah diri kalian, merubah tingkah laku kalian di dalam self management ini ya. Yang tadinya tingkah laku yang tidak baik menjadi lebih baik. Paham ya? Contohnya yang tadinya Pak kasih contoh yang kita bahas tadi, masalahnya Renaldi tadi kan sering terlambat ke sekolah. Kita tahu hambatannya apa? Hambatannya ternyata dia bangunnya sering siangan. Karena apa? Karena tidur terlalu malam. Terus usaha yang dilakukan apa? Tidak tidur terlalu malam, bangun pagi-pagi. Itu adalah komitmen kalian untuk merubah tingkah laku yang kurang baik menjadi lebih baik. Baik. Kegiatan ini akan segera Pak akhiri ya, persidangan pokok pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Pak ingin mendengar kesan-kesan kalian. Kesan-kesan kalian setelah mengikuti kegiatan ini apa? Yang ingin menyampaikan kesan-kesannya silahkan. Sari mungkin ya. Silakan Sari. Baik, karena bisa dapat merubah diri sendiri dari kegiatan ini untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Tadinya kira kesini mau dimarahin, ternyata tidak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya. Oke, terima kasih banyak ya Sari telah menyampaikan kesan-kesannya dan juga yang lainnya. Jadi Pak tegaskan kembali, kalian sudah berkomitmen untuk merubah tingkah laku kalian. Harapannya setelah mengikuti kegiatan coaching kelompok ini, yang masalah-masalah kedisiplinan kalian yang kurang rendah tadi itu menjadi lebih disiplin. Baik, kita akan bertemu lagi mungkin di minggu depan ya, di waktu dan tempat yang sama, di jam yang sama. Tadi Pak pimpin, tapi sebelumnya mohon maaf, sebelumnya Pak akan membagikan satu angket. Pak akan membagikan angket kepuasan konseling. Silakan diisi ya angketnya ya. Pak kasih jelaskan dulu. Silakan ditulis nama, jurusan, serta di sini nanti di checklist. Contohnya yang pertama, penerimaan guru BK terhadap kehadiran Anda. Kalau misalnya sangat memuaskan di checklist, memuaskan atau kurang memuaskan, silakan di checklist salah satu kolom. Terus di bawahnya ditulis nama dan tanda tangan. Paham ya? Oke, silakan diisi. Sudah? Kalau sudah, silakan boleh dikumpul. Yang tadi, yang angkat kepuasan konseling, silakan dikumpul. Beserta semua LKPD, semua boleh. Oke, boleh. Boleh dikumpulkan. Baik, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya.
Pak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.